materi di mata kuliah administrasi basis data. Kali ini kita melanjutkan di bab 6, yaitu mengenai struktur penyimpanan. Oke, setelah kita mempelajari dari materi ini, maka Anda seharusnya dapat melakukan hal-hal sebagai berikut, yaitu mendefinisikan tujuan atau kegunaan dari pembuatan tabel space dan data file, kemudian membuat tabel space, kemudian mengelola tabel space dan yang terakhir adalah memperoleh informasi mengenai tabel space. Oke, kita lanjut ya. Jadi pengertian mengenai tabel space dan data file. Nah, di Oracle sendiri, penyimpanan data secara logik yang sudah saya jelaskan ya, yang di awal-awal itu, data akan tersimpan ke dalam sebuah data file. Nah, data file sendiri itu struktur penyimpanan secara fisik ya. Dia berupa file-file yang secara fisik itu kelihatan ya. Ekstensinya bisa .dbf ataupun .file ya, sesuai yang nanti didefinisikan pada saat membuat sebuah tabel space. Jadi secara fisik itu tersimpan pada sebuah data file. Nah, secara logik, struktur penyimpanannya si Oracle sendiri itu akan disimpan di sebuah tabel space. Kalau kita lihat gambarnya di sini, kita lihat gambarnya. Ini kan ada database, ya, ada database warna kuning ini, ya. Ada sebuah kotak warna kuning, ini adalah database, di mana dalam database sendiri itu ada tabel space, ya. Ada tabel space warna hijau, tabel space. Dalam satu database itu bisa terdiri atas satu atau beberapa tabel space. Ya, satu atau beberapa tabel space. Kemudian di dalam satu tabel space, ya, di dalam satu tabel space itu akan terdiri atas satu atau beberapa data file. Ya, satu atau beberapa data file. Ya, kalau kita lihat di sini pengertiannya, tabel space hanya dapat dimiliki oleh satu database pada satu waktu, kemudian bisa terdiri dari satu atau lebih data file, dan tabel space dibagi menjadi beberapa unit penyimpanan logik. Ya. Jadi kalau saya analogikan ini kayak kamar-kamar gitu ya, atau ruang-ruang khusus gitu ya. Ini kayak ya ini dokumennya lah, dokumen kalau kita beli tanah itu tabel space ini dokumennya, ya. Dokumennya. Kemudian secara fisik, nah ini data file ini saya umpamakan sebagai sebuah yaitu ya kapling-kapling tanah secara fisik yang bisa kita lihat bentuknya. Ya. Jadi database sendiri itu kan misalnya sebuah perkarangan besar gitu ya, atau tanah besar, kemudian nanti dikapling-kapling ke data file. Nah, kapling-kapling tanah ini itu nanti secara kepemilikan itu miliknya siapa? Nah, itu di sertifikat tabel space ini. Ya. Nah, itu kalau saya analogikan seperti itu. Balik lagi ke data file sendiri adalah hanya dapat dimiliki oleh satu tabel space dan satu database. Kemudian data file sendiri adalah repositori untuk data dari objek skema.
Dia tempat penyimpanan data secara fisik itu di data file itu. Ya. Nah, database sendiri itu kan punya istilahnya kalau kita membuat database Oracle ini kayak rumah besarnya ya, kayak rumah besarnya. Kemudian di dalamnya ini ada coupling-coupling gitu ya, ada coupling-coupling tempat penyimpanan data. Nah, biasanya ini gunanya apa ya? Kita mengetahui ini, ya, gunanya adalah supaya pada saat kita melakukan maintenance data ya, berupa ekspor data, terutama di tabel space, kita secara fisik itu tahu ya. Ini kalau kita punya sebuah user, itu nanti tabel space-nya itu di area ini. Ya, jadi nanti kalau misalnya kita mengamankan datanya, kita tahu gitu ya. Kita tahu bahwa tabel space ini menyimpan data yang sudah kita plotting ya. Misalnya gini ya, ada beberapa aplikasi dalam satu database. Ya. Satunya SIAKAD, ya, sistem informasi akademik. Satunya adalah SIMPAK, sistem informasi kepegawaian. Nah, jadi SIAKAD sendiri itu saya taruh di sebuah tabel space khusus untuk menyimpan data SIAKAD. Ya. Kemudian yang SIMPAK itu juga begitu, saya akan membuatkan sebuah tabel space tersendiri yang untuk menyimpan data SIMPAK itu, sistem informasi. Misalnya saja di SIAKAD itu butuh data besar. Ya, butuh data besar, maka kita bisa menyisipkan beberapa data file. Ya, kita siapkan ke beberapa tempat penyimpanan fisik di data filenya. Ya, data filenya sendiri ini kan bisa kita taruh di beberapa drive yang berbeda ya. Misalnya, data file 1 ini ditaruh di drive C. Nah, kemudian di data file 2 itu bisa di drive D ya. Kalau misalnya penuh lagi kita bisa menyisipkan drive baru lagi gitu ya. Itu kalau misalnya modenya seperti itu. Dan nanti kapasitas penyimpanan berapa, free space-nya juga berapa. Nah, kira-kira seperti itu alokasi atau kegunaan dari pembagian dari sebuah tabel space. Ya. Oke, kita lanjut. Kemudian di sini dijelaskan lagi mengenai space management pada tabel space. Baik, kita lanjut. Berikutnya adalah pengaturan space management pada tabel space. Ada dua mode ya. Pada saat kita membuat tabel space, itu pertama adalah locally managed. Kemudian yang kedua adalah dengan menggunakan dictionary manage. Yang pertama adalah locally managed tabel space, free extend untuk memanage di dalam tabel space ya. Itu artinya jadi di tabel space yang kita buat itu kayak ada metadata, ya, metadata dari alokasi penyimpanan di tabel space tersebut. Itu dalam satu tabel space yang sama. Ini kalau saya analogikan seperti ini ya. Kalau saya menggunakan gambaran, ya saya pakai Excel saja. Ya, saya pakai Excel saja. Ini saya punya
katakanlah saya kotaknya ini, ya kotaknya si ini, itu misalnya saya namakan tabel space A, ya tabel space A. Ya, ini saya kotai seperti ini ya. Nah, kalau modenya locally managed, itu ada alokasi yang digunakan untuk metadata ya. Ya, ini misalnya di blok yang pertama ini khusus untuk menyimpan metadata dari data yang ada di tabel space tersebut. Ya, jadi ini saya blok warna coklat ini. Nah, ini berarti isinya tabel space A ya. TBS-A. Nah, TBS-A sendiri ini free extend-nya itu ditaruh di TBS-A juga ya, atau metadatanya itu disimpan di TBS-A itu sendiri. Ya. Kalau yang modenya dictionary manage, maka ini ada TBS-A ya. Ada TBS-A. Ada TBS-A, tapi ini benar-benar data ya. TBS-A sendiri semuanya berisi data. Ya. Semuanya berisi data. Jadi semuanya ini berisi data ya. Ini saya tulis data. Ya, ini kayak metadata lah. Saya umpamakan itu ya, metadata. Kalau ini semuanya isinya data. Ya, semuanya ini isinya data. Ya. Nah, kemudian pengaturannya bagaimana? Ya, pengaturannya. Pengaturan data ini bagaimana? Itu akan ditaruh di tabel space tersendiri ya, tabel space dictionary. Nah, ini ada tabel space dictionary, ya, TBS dictionary. Ini bisa alokasinya di tabel space tertentu ya, tabel space system bisa jadi akan ditaruh metadata di tabel space tertentu ya, TBS dictionary. Nah, berarti free extend-nya di sini ya, itu akan diletakkan di TBS yang lain atau di tabel space yang lain. Ya, ini saya gambarkan seperti ini. Ya, dia punya beberapa metadata yang metadatanya ini untuk TBS atau tabel space yang lain. Nah, itu kalau Anda menggunakan dictionary manage ya, dictionary manage tabel space. Kemudian kalau locally manage ya akan menggunakan bitmap untuk merecord free extend tersebut. Nah, maksudnya di dalam ini ya, misalnya kalau tadi ini analogi awal saja ya. Analogi awal saja. Jadi kalau misalnya ini blok pertama ada data misalnya, saya gambarkan di warna yang lain. Ini data atau blok pertama itu yang ada data, maka ini nilai 1. Berarti row yang pertama itu ada datanya atau penuh data. Kemudian baru dia data ketiga, baru ada data lagi ya. Ya bisa jadi kan tempat penyimpanan datanya kan tidak urut di sini. Maka nanti dia akan melakukan bit di blok yang ketiga. Berarti yang free itu yang blok 2 sama blok 4 misalnya. Blok 2 sama blok 4 yang free. Ya. Jadi kira-kira seperti itu gambarannya. Ya, gambarannya untuk ini ya. Bitmap digunakan untuk
merecord free extent tersebut. Ya, sama ini ya, bit value mengindikasikan tabel space tersebut kosong atau sedang digunakan. Sama ya, locally managed sama dictionary managed itu sama metodenya. Kemudian mana yang disarankan? Nah, menurut literatur locally managed yang disarankan. Ya, karena dia tidak perlu membaca tabel space yang lain. Ya, dia langsung menuju ke tabel space-nya dia sendiri untuk memastikan bahwa tabel space tersebut kosong atau tidaknya. Ya. Jadi secara performance itu lebih baik locally managed. Ya. Dan default-nya locally managed. Ya. Pilihan pertamanya pasti locally managed. Nah, kemudian berikutnya bagaimana kita membuat tabel space. Ya. Nah, ini akan saya jelaskan sebentar lagi ya, atau saya demokan. Selanjutnya adalah tabel space yang ada pada database Oracle saat ketika pertama kali diinstal ya, ketika Anda menginstal database Oracle ya. Bawaannya ini ada tabel space system, ada sysout, ada temp, ada undo tabel space, ada space user, dan tabel space example. Ya, dictionary manage kayaknya tadi akan digunakan di sini, ya, di tabel space system. Ya. Kemudian untuk temp sendiri ini biasanya untuk tabel space sorting data. Jadi sorting data itu juga membutuhkan tempat penyimpanan data. Jadi ada klausa order by itu akan diletakkan di tabel space temp. Kemudian untuk masalah undo, ya, undo tabel space, ya, itu diletakkan di sini. Ya. Lalu tabel space yang bisa kita gunakan, ya, itu adalah user dan example. Example sendiri ini biasanya untuk menyimpan sampel skema, ya, contohnya user HR ataupun Scott ataupun SH. Nah, user ini yang biasanya masih cukup banyak itu di user, ya, yang masih free biasanya di situ. Oke, lanjut ke berikutnya. Nah, saya akan mendemokan cara membuat tabel space dengan menggunakan SQL Developer saja. Ya. Nah, Anda bisa lihat di bagian DBA yang di bawah ini, masuk sebagai user system, lalu menuju ke storage, ya, ke storage, ya, ke storage, lalu cari tabel space, ya, di sini ya, di tabel space ini. Nah, tabel space bawaan itu ada example, sysout, system, temp, undo tbs1, sama user. Kalau yang DW ini buatan saya sendiri ya. Nah, kemudian sebelum kita membuat, kita bisa memastikan mau diletakkan di mana, formatnya bagaimana, kita bisa melihat contoh. Kita bisa melihat contoh yang sudah ada, contohnya di tabel space example. Ya, kita klik kanan. Nah, ini di edit. Nah, itu bisa kita lihat informasinya untuk kita buat tabel space baru berdasarkan informasi ini. Ada name, kemudian tabel space type-nya ada permanen yang digunakan untuk menyimpan data, kemudian temporary itu untuk sorting data tadi, ya, ataupun indeks tabel itu diletakkan di temporary, kemudian tabel space undo untuk proses undo itu diletakkan di tabel space undo. Kemudian di sini Anda bisa lihat ini nama tabel space-nya. Nah, di bawahnya ini adalah nama data file-nya ya. Di bawahnya ini nama data file-nya. Ya. Anda bisa membuat satu data file saja ya. Lalu disimpan dalam format .dbf di sini. Lalu disimpan di mana? Nah, Anda bisa atur mau disimpan di mana pun terserah. Ya.
Nah, ini bawaannya disimpan di sini, di Oracle Home-nya, di Ora Data, kemudian / database-nya. Tapi sebenarnya tidak harus di sini, ya, tidak harus diletakkan di sini, ya. Tapi bisa diletakkan di drive yang berbeda ataupun di folder yang berbeda. Ya, jadi kalau misalnya nanti misalnya saja ini di drive C ya, dan drive C-nya sudah mulai habis, Anda bisa menambahkan data file baru. Ya, ini ada add di sini. Anda meletakkan ataupun menambahkan data file baru, kemudian ditaruh di drive yang lain ya, yang masih kosong. Ya, tinggal direktorinya saja ini diubah, sehingga nanti tabel space yang sudah ada itu bisa kita tambahkan ukurannya ya. Nah, kemudian di sini ada file size, yaitu ukuran awal. Ya, ukuran awal ya 100 MB. Lalu kita bisa ya, maksudnya kalau misalnya dia penuh, ya, kalau dia misalnya penuh, maka kita bisa menambahkan space lagi ya. Dengan menuliskan di next size itu mau berapa kilo, mau berapa mega, boleh. Berapa giga ataupun tera juga bisa. Lalu nah, max size-nya itu kan auto extend kan juga bisa kita batasi ya. Dia mekal sampai nanti batasan berapa. Nah, itu bisa kita setting juga. Misalnya maksimal 1 giga. Ya. Kemudian atau kita pilih unlimited sampai habisnya habis. Ya, bisa seperti itu. Oke, kemudian yang lain properti dan seterusnya itu bisa kita ikuti sesuai dengan defaultnya si Oracle. Ya. Nah, ini block size-nya, ya ini segmen manajemennya sudah auto semua. Yang mengatur adalah Oracle dan Anda tidak perlu susah atau capek-capek menyeting ya. Ini sudah defaultnya gini sudah benar gitu. Kita coba ya, misalnya saya akan membuat tabel space TBS-ku misalnya, TBS-ku. Kemudian ini saya letakkan di C Oracle Home-nya ya, Ora Data ORCL, kemudian saya namakan data filenya juga terserah namanya ya, tbsku 1.dbf misalnya. File size-nya ya nggak besar-besar, 10 mega. Auto extend, tiap extend-nya itu nambah 1 mega ya, dan maksimumnya itu tidak lebih dari 20 mega. Nah, kemudian di sini Anda defaultkan saja ya. Defaultkan saja, oke, gini. Nah, dia akan membuat tabel space baru, namanya TBS-ku di sini ya. Ini juga ya. Kita bisa edit lagi ya. Bisa kita edit lagi. Ya, misalnya nambah file size-nya, atau perhatikan kalau kita lihat tabel space, nah ini nanti juga ada monitoringnya. Ya, monitoringnya di sini, misalnya TBS-ku tadi itu alokasinya 10 mega, kemudian saat ini posisinya free 9 mega, berarti dia ini adalah locally managed yang tadi ya. Ini belum saya tunjukkan tadi locally managed-nya itu di mananya tadi ya. Locally managed. Nah, ini sebetulnya segmen manajemennya itu sudah defaultnya auto di sini. Ini kalau manual itu ini ya, manual ini dipilih. Ini lokal ataupun tidak ya. Tadi kalau kita perhatikan lagi, create new. Nah, di sini kan Anda bisa lihat extend management tab-nya lokal atau dictionary. Nah, default-nya itu adalah lokal. Kalau Anda nggak milih apa-apa ya. Dipilihkan yang lokal itu sudah yang terbaik. Gitu ya. Nah,
cara melihatnya tabel space tadi itu. Tabel space di sini ada kita lihat space-nya itu alokasinya metadata dari sebuah tabel space. Kemudian filenya sendiri Anda bisa lihat, nah di sini dia punya data file ya. Tipenya data file, dia diletakkan di sini. Ya, jadi TBS-ku hanya punya data file satu saja, TBS-ku 1.dbf. Nah, ini ya. Nanti kalau kita lihat di folder itu ya, CAPP, ini tadi ora data, ORCL itu letaknya di sini. Ya. TBS-ku tadi diletakkan di sini. Nah, kemudian mungkin ada pertanyaan ya, Pak, ini kalau di copy paste ke Oracle yang lain itu bagaimana, Pak? Apa bisa jalan? TBS-ku satunya ini langsung bisa dikenali ke Oracle yang lain? Tidak bisa. Ya, Anda harus menggunakan teknik backup data ya, atau ekspor data dengan tool yang sudah disediakan oleh si Oracle. Tapi kalau Anda hanya copy paste saja, itu tidak bisa. Di copy paste dimasukkan ke Oracle yang lain, ini tidak terbaca dia, tidak terbaca. Mungkin kalau Anda samakan dengan MySQL, keliru. Kalau MySQL itu kan copy paste terbaca langsung kan ya, karena memang simple database-nya. Tapi kalau Oracle tidak bisa ya, Anda harus melakukan teknik yang lain. Ya, misalnya ekspor data dengan menggunakan transportable table space. Nah, itu baru bisa. Itu ada tekniknya tersendiri. Nah, kemudian di tiap-tiap tabel space ini kan bisa kita lihat datanya di sini ya. Anda bisa lihat di situ, informasinya ada di sini semua. Kemudian kalau kita ingin mengedit ya tinggal diedit saja. Kalau menambahkan data file ya tinggal ditambahkan. Kemudian diisi letak dari filenya Anda simpan di mana. Gitu ya. Jadi dalam satu tabel space itu punya beberapa data file. Dan satu database, ini kan satu database itu punya beberapa tabel space. Nanti tabel space ini kita gunakan untuk menyimpan data pada user yang kita inginkan. Jadi user tertentu nanti itu tempat penyimpanan data di tabel space ini. Ya, sehingga nanti kalau misalnya transportable tabel space atau mengekspor data tabel space-nya itu nggak nyampur. Nah, jadi cara pengaturannya itu lebih baik gitu ya kalau kita gunakan tabel space sendiri pada database khusus ataupun pada user yang tertentu gitu ya. Tapi tidak harus satu user itu satu tabel space, tidak harus. Jadi misalnya satu tabel space itu beberapa user, ya nggak ada masalah. Ya nggak ada masalah. Nanti implementasi pembuatan user dengan menggunakan tabel space ini kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Nah, sehingga adik-adik sekalian sudah punya bayangan bagaimana membuat tabel space saat ini. Ya, jadi menggunakan tabel space untuk memisahkan data yang sudah kita pelajari, membuat bermacam-macam tipe dari tabel space yang kita pelajari hanya permanen saja, yang temp sama under tabel space kita gunakan yang sudah ada saja ya. Cukup itu saja sudah cukup dalam satu database, cukup itu saja ya untuk temporary-nya sama under tabel space sudah cukup, nggak perlu membuat lagi. Kemudian bagaimana kita manage tabel space dan yang terakhir dalam memperoleh informasi mengenai tabel space. Baik, adik-adik sekalian, itu adalah materi yang saya jelaskan